kasihi. Jadi untuk mengawali uraian saya tentang pengaruh budaya asing, khususnya pengaruh budaya India terhadap kesenian tradisional Bali atau Nusantara, baik saya akan mengawali pengalaman saya ketika menjadi seorang dalang sendratari yang pentas di India. Pada bulan November tahun 2001 yang silam, saya mendapat kesempatan untuk menjadi dalang sendratari Ramayana yang pentas di India. Dengan durasi 35 menit. Dalam pertunjukan itu, ya tetap memakai gamelan Bali, kostum para penarinya ala sendratari Bali, dan bahasa yang saya pakai adalah bahasa Kawi dan bahasa Bali. Gedung kesenian di India yang cukup besar itu dipenuhi oleh penonton. Entah dari mana datangnya penonton itu, entah dari India, mungkin juga ada dari luar India yang hadir pada saat itu. Nah, pada keesokan harinya, saya bertemu dengan orang-orang yang telah menonton pertunjukan itu. Mereka memuji saya dan rombongan kesenian yang saya ikuti. Mereka mengatakan, "You are Indonesian?" "Yes." "Oh, very excellent, very excellent." Ya, saya manggut-manggut saja. Thank you very much. Saya jawab begitu aja. Nah, oleh karena banyaknya pujian yang saya terima dari penonton tersebut, maka saya berkesimpulan bahwa orang asing sangat mengagumi kesenian tradisional Bali. Jadi sama halnya orang asing yang lain seperti Amerika, Jepang, mereka membuat seke kerawitan di Amerika misalnya seke Sekarjaya, di Jepang Sekar Jepun, mereka bisa menabuh gamelan dengan baik. Nah, ini berarti bahwa ketika kita menyuguhkan karya seni yang baik, semua umat manusia merasa senang menikmatinya. Ketika saya menyampaikan lakon Ramayana, mau tidak mau saya juga menyebutkan siapa pengarang Ramayana itu. Umumnya yang kita kenal adalah Maharishi Walmiki. Semua dalang di Bali yang saya tahu selalu menyebutkan nama pengarang epos itu, baik Ramayana maupun Mahabharata. Nah, kemudian bagaimana kalau menyampaikan lakon Mahabharata yang di Bali disebut Sangyang Sangyang Parwa. Jadi kalau saya peragakan, nah ini saya peragakan sedikit bagaimana prolog dari wayang Mahabharata tersebut. Kira-kira bisa musiknya sedikit. Jadi ini adalah penggalan prolog kalau saya mementaskan wayang Mahabharata. Roan superating kahing iris awet naning sampun wus puput jangkap
egetang deni resang yang aste dasa parwo carita. Ori pengikat diri pegawan Krishna Dwi Payana. Sok sanu soang yang kawiswara murti tansah anu galari punang tatua carita. Sira sang nata kesawa omangoh anta keperapta samangkane. Jadi itu prolognya. Kemudian kalau dipertunjukkan wayang itu. Nah, di Bali ini dinamakan Krishna. Jadi bentuk Krishna dalam sinetron film seri India tentu saja berbeda. Nah, ini di Bali. Nah, ketika perang Bharatayuddha berakhir, Sri Krishna dikisahkan tewas oleh senjata seorang juru boros atau seorang pemburu. Nah, kalau saya mementaskan wayang dengan lakon tewasnya Sri Krishna, maka pertunjukannya kira-kira seperti ini. Ini tewas, datanglah Tualen dan merdah. Aduh nanang, seda ida berdarah nanang. Aduh merdah. Seda ida berdarah dani ida sang betara Kresna. Ia namun dosakin ida sedugas di perang Bharatayuddha. Mungkin luwih senjata musuhe sing taen mintulen ragani de je kena. Mungkin luwih senjatan musuhe sing taen ngenen ragani de Betara Kresna di persiatan. Jani seda ide ulian senjata panah juru boros. Aduh nana, apa itu kerana nanang? Ide seda suwereh ide sing luput masih animadan hukum berta Trikona animadan Trikona Utpati Stiti Paralina lahir hidup mati. Lenan dekento ide sang Betara Kresna mayah utang. Riantukan ide sedugas ide meneresti dadi ide sang Prabu Rama. Kengken ide sang Rama kan membunuh sang Subali. Sang Rama waktu itu selaku pemburu. Ditu lantas kepastuan untuk ide sang Subali. Kengken pastor ide Ratu sang Prabu Rama mangken titiang padem mulian Ratu selaku pemboros. Mangken titiang mastu Ratu Win pidanje Pelunggo Cokor Dewa meneresti dadi meneresti malih ke Marcapada. Lihat kalau punika Pelunggo Cokor Dewa talar seda aduk pemboros. Artinya juru boros, seorang pemburu aninya dayang itu. Oh gitu. Jadi lantas maya hutang lantas ide sang Prabu Kresna teken sang Subali segitu. Gitu nah, gitu. Nak tu badan apa dane ide sang Betara Kresna dahat Kresna teken yang baktanya segitu. Lalu beliau memberikan apa dan itu kasih sayang. Apalah artinya kematian fisik gitu. Oh gitu nah. Campur bahasa Indonesia isinin bedek pengliu nak ngerti. Oh gitu nah gitu. Jadi jalan ki sidang lakon itu nih nanang.
Kisidang layon idone nanang jalan merdah. Kisidang layon idone dini. Kekawin nang bekalan kekawin jalan merdah. Mamuet nare-nare temaja orang dopuan menganjali riagraneng Indra Parwata dan wis merti sangka nikang ayun teke sawabawa sang sajana rapwek mangkane jalan-jalan di kisidang layoni denenana jalan merdah. Nah, dari pertunjukan singkat itu saya mendapat kesimpulan bahwa paling tidak ada 3 budaya yang masuk di dalam pertunjukan itu. Pertama adalah budaya India. Kalau Ramayana dan Mahabharata itu dikarang oleh para mersi pujangga di India. Kemudian ada bahasa Kawi. Ada kekawin Arjuna Wiwaha yang tadi saya lantunkan. Itu adalah budaya Jawa kuno yang kemudian dilestarikan di Bali. Kemudian ada bahasa Bali. Dan tokoh Tualen dan Merdah ini adalah asli Bali. Di India saya tidak temukan ada tokoh Tualen dan Merdah sebagai abdi Krishna. Yang ada di Bali, Tualen dan Merdah itu menjadi abdi wayang Krishna, Pandawa, atau Rama, atau wayang di sebelah kanan. Nah, tadi ketika saya menyebut nama Maharshi Walmiki, Bhagawan Vyasa, itu berarti saya menerima ajaran dari beliau. Rsi Walmiki, Bhagawan Vyasa, dalam literatur disebutkan berasal dari India. Lalu kalau saya mengikuti ajaran beliau, itu berarti saya telah terpapar oleh ajaran guru spiritual asing. Ya, tidak apa-apalah. Karena ada sloka, dari manapun kebaikan itu datang, kita ambil. Kalau itu memang emas, ambillah emas itu, walaupun emas itu berada di dalam kotoran. Kotorannya kita bersihkan, emasnya kita ambil. Nah, kemudian saya mengamati perkembangan bahwa budaya India itu masuk bukan ke Bali, bukan hanya di dalam pedalangan, juga pernah saya dengar di kesenian Arja. Di sana ada seorang penari, kalau tidak salah sebagai desa rai, kemudian dia menyanyikan lagu Kuci-Kuci Hotai. Maaf, saya tidak hafal lagu-lagu itu, tapi saya pernah dengar samar-samar seperti ini. Jadi lagu itu diplesetkan ke bahasa Bali sehingga menjadi dagelan humor yang menarik bagi penonton. Misalnya ada tumpas ae singlah gae kuci-kuci hutai lungan jani ngaeteh jae. Ya, tidak persis sekali seperti itu.
Tapi seperti itulah kira-kira plesetannya lagu India itu. Dan penonton bisa menerima dengan baik. Kemudian, pada suatu hari saya pernah juga nopeng. Dan saya menyanyikan lagu Bajan yang pernah saya dengar. Tapi saya juga tidak hafal semuanya, karena saya suka mendengar dari Bhakta yang bisa menyanyikan lagu itu. Misalnya lagunya seperti ini. Hari bajana bina suka santi nahi. Hari bajana bina suka santi nahi. Hari nama bina ananda nahi. Ya, saya tanyakan kepada orang yang menyanyikan itu, apa artinya? Ia menjawab bahwa nyanyikanlah lagu-lagu suci setiap hari untuk memuja Tuhan, dan dengan menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan itu kita mendapat kebahagiaan. Kalau begitu, saya pun memperdalam lagi kesenian tradisional, terutama di bidang seni suara. Saya pun memperdalam seni suara yang menurut tradisi Bali. Misalnya Kidung Wargasari. Hidaratu saking luhur kaulah nunas lugerane, dan seterusnya. Itu adalah lagu atau Kidung Wargasari yang tentunya perlu dilestarikan, dan saya juga sering menyanyikan itu di pura. Nah, kemudian perkembangan berikutnya, pengaruh India atau pengaruh ajaran spiritual dari guru yang disebut guru asing atau guru dari organisasi transnasional dan lain sebagainya. Ada ajaran Pancapilar misalnya. Saya pernah mementaskan itu di YouTube tentang ajaran Pancapilar itu, dan kemudian itu hanya singkat saja. Misalnya, ya seperti ini saya peragakan. Tapi di waktu itu saya tidak memakai wayang ini. Nah, ini Nang Eblong dan Nang Kelenceng. Blong, Gengken. Kita harus mengembangkan kasih sayang setiap hari. Gengken caraan itu. Mudian gitu. Sebab kita kan mengenal ini ajaran Bhagavad Gita. Adwesta sarva bhutanam. Kasihilah semua makhluk. Gengken dong. Start the day with love. Fill the day with love. Spend the day with love. And the day with love. That is the way to God. Artinya gengken dong. Start the day with love, artinya mulailah hari dengan kasih sayang. Fill the day with love, isilah hari dengan kasih sayang. Spend the day with love, lewati hari dengan kasih sayang. And the day with love, akhiri hari dengan kasih sayang. That is the way to God. Itulah jalan menuju Tuhan. Oke, tuh. Nah, misalnya ajaran spiritual seperti itu, saya kemukakan
apakah salah saya? Ternyata di medsos ada yang memuji, tetapi ada juga yang membuli. Ya, saya dibilang dalam yang terpapar oleh guru spiritual asing lah dan lain sebagainya. Padahal saya ingat di literatur Begawan Krishna Dupayana dan Walmiki itu dan Marsi lainnya juga dari luar. Nah, itu yang saya dapatkan. Ya, apa boleh buat. Kemudian itu dari segi pewayangan. Kita tahu bahwa Ramayana dan Mahabharata yang masuk ke Bali itu di dalam pedalangan sudah diterima oleh masyarakat. Sebelumnya saya baca literatur, wayang di Nusantara itu pada mulanya adalah memakai lakon kisah nenek moyang kita. Tapi kemudian masuk Ramayana dan epos Mahabharata, itu yang dipakai lakon sampai sekarang populer. Di Bali kita mengenal selain Ramayana dan Mahabharata ada wayang Cupak, ada wayang Celonarang dengan judul dengan lelampahan atau lakon Celonarang. Itu cerita rakyat. Bahkan pernah saya membawakan lakon Maidenawa. Dan kemudian dalam perkembangan selanjutnya ada wayang Arja. Tapi yang terkenal sampai saat ini dan masih eksis sekali adalah Ramayana dan Mahabharata. Saya juga pernah mewayang Sapuleger. Sapuleger itu ya tentang kisah Betara Kala memangsa adiknya Rari Kumara. Itu di dalam pertunjukan wayang. Tapi kemudian dalam gamelan, kalau memakai batel wayang atau yang lain selain marwo, memakai suling. Saya teringat atau saya kemudian merenung, suling itu kira-kira asalnya dari mana? Dari Jawa? Dari Bali? Atau dari mana? Yang saya amati adalah Krishna memakai suling. Lalu timbul pertanyaan, mana lebih dulu Krishna memakai suling atau orang Bali memakai suling? Atau sebarengan dua-duanya? Itu belum saya temukan di literatur. Dan saya pun akhirnya belajar nyuling juga. Karena suling itu ya membuat saya hidup menjadi damai, menjadi senang seperti ini. Dan seterusnya. Nah, itu Pupuh Ginada yang saya lantunkan dalam bentuk suling. Nah, kemudian saya tetap menyimpulkan bahwa budaya India itu sangat mempengaruhi budaya Nusantara, budaya Bali, tetapi kita harus saring. Apa penyaringnya? Apa filternya? Menurut saya, ya selain ideologi Pancasila, saya pakai filosofi Satyam, Siwam, Sundaram. Satyam adalah kebenaran, Siwam kesucian, Sundaram adalah keindahan. Sepanjang budaya itu sesuai dengan Satyam, Siwam, Sundaram, apa salahnya kita terima?
Ya, jadi kita tidak usah khawatir kalau di era globalisasi ini budaya asing dari mana-mana, tidak hanya dari India, tapi juga dari mana-mana bisa masuk ke Bali. Kita tidak usah khawatir kalau budaya asing itu bisa merusak tatanan, tradisi, adat istiadat Bali, dan lain sebagainya. Karena fakta membuktikan bahwa meskipun budaya asing itu masuk, tapi sudah difilterisasi, sudah disaring sedemikian rupa, kesenian Bali tetap eksis. Meskipun tetangga saya atau orang menyebutnya Bakta menyanyikan lagu Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, itu hanya di komunitasnya sendiri. Itu tidak merusak kesenian, terutama seni suara yang sudah mentradisi di Bali, seperti misalnya yang senada dengan pemujaan Dewa Siwa. Kekawin saya tetap ajeng. Semua nyinganat tinggalan adet rilo kesarana wahyu diat mike sembahing ulun rengjang tetanan wane dan seterusnya. Maaf kalau guru lagunya tidak sesuai gitu. Jadi saya hanya menyampaikan secara sekilas. Kesenian Bali tradisional, Gita Santi, kekawin, wayang atau yang lain-lainnya tetap eksis. Kita bisa lihat di YouTube. Hampir setiap hari ada saja produksi Gita Santi, orang menyanyi dan orang menerjemahkan, baik itu Sekar Alit maupun Sekar Agung. Sekar Alit itu pecapat, lagu-lagu pupuh, sedangkan Sekar Agung yaitu kekawin dan lain sebagainya. Hampir setiap hari saya melihat ada orang yang memproduksi konten seperti itu. Meskipun pada saat yang sama kita bisa mengklik, kita bisa memutar lagu-lagu India atau lagu apa gitu, atau bahkan Gayatri Mantram ala India. Meskipun masuk Gayatri Mantram ala India, tapi trisannya yang versi Bali tetap juga aja. Sehingga saya mendapat kesimpulan bahwa budaya asing itu yang saya terima untuk kasus saya itu bisa memperkaya kesenian saya, baik dalam wayang maupun dalam topeng. Dan saya, untuk juga sekedar diketahui, saya pernah diundang beberapa kali oleh organisasi spiritual yang sering disebut organisasi spiritual asing. Saya diundang untuk nopeng Sigi Sidakarya juga. Di sana juga saya lihat ada tarian pendet, ada macam-macam kesenian tradisional. Selain juga mereka memainkan drama modern dan lain sebagainya. Jadi sementara ini di medsos ada beberapa orang yang mengkhawatirkan bahwa budaya asing itu bisa merusak NKRI. Bahkan ada yang menyebut bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan adat istiadat. Kalau benar budaya asing itu bertentangan dengan Pancasila, merusak NKRI, saya sebagai pengacara bersedia membantu Anda untuk membuat laporan ke Polda atau ke pihak yang berwajib
tanpa pungut bayaran. Kalau itu memang benar. Tapi kita lihat di medsos kan, ya seperti itulah, bahwa kita harus menolak, kita harus jangan terjajah oleh guru spiritual asing. Untuk kasus saya menerima ajaran Bhagawan Walmiki, Bhagawan Abhyasa, tetapi saya tidak pernah melupakan bagaimana jasa Empu Kuturan, Dangyang Nirarta, dan empu-empu lainnya, leluhur kita yang lainnya, yang menulis Kanempat misalnya. Saya kebetulan baru saja habis meneliti tentang Maya Denawa, bahwa yang menulis Kekawin Maya Denawantaka itu adalah Dangyang Nirarta. Setelah saya baca dari awal sampai akhir, saya baru mendapat cerita yang lebih utuh tentang siapa sosok Maya Denawa itu. Jadi mungkin untuk lengkapnya, siapa tahu nanti kita punya kesempatan lain, kita bisa kemukakan itu, kita bisa bahas itu. Jadi tidak seperti disampaikan di medsos dengan ringkas, bahwa Maya Denawa itu adalah tokoh yang jahat, angkara murka. Tapi dalam naskah kawin itu tidak begitu. Dan untuk tahun 2022 ini saya juga sudah mengajukan usulan proposal tentang penelitian geguritan Maya Denawa, analisis teks dan konteks. Itu besar sekali dampaknya terhadap kehidupan spiritual dalam kehidupan religius masyarakat Bali, di mana cerita Maya Denawa itu sering dihubungkan dengan Hari Raya Galungan, kemudian ruatan di tempat siring, dan lain sebagainya. Kemudian Empu Kuturan. Antara lain, beliau berdialog dengan tumbuh-tumbuhan, sehingga terbitlah buku yang disebut dengan Daru Pramana. Itu juga saya sedang pelajari juga. Kemudian Empu Beradah dalam Calon Arang, bagaimana nasihat beliau terhadap si Calon Arang. Dan Calon Arang itu, atau Walu Nateng Dirah itu, ternyata tidak sejahat yang kita bayangkan, yang kita dapat saksikan di dalam drama-drama tari Calon Arang yang ada di lapangan di masyarakat Hindu, di pura-pura dan lain sebagainya. Seolah-olah Calon Arang itu jahat sekali. Tapi kalau kita baca secara keseluruhan, tidak demikian. Nah, itulah yang saya dapatkan, ajaran-ajaran dari beliau, bahwa kita harus menghargai atau mempelajari budaya kita sendiri, kita menghargai budaya kita sendiri, tetapi juga tidak menghina budaya orang lain. Kalau kita menghina budaya orang lain, ya saya kira tidak elok lah. Saya tidak pernah mendengar pemerintah Amerika memprotes, mengecam warganya untuk belajar wayang, belajar karawitan, gamelan Bali di sana, sehingga timbul Sekar Jaya. Di Jepang juga banyak mahasiswa yang saya ajak kuliah di ISI, di jurusan pedalangan, banyak orang Jepang. Ada juga orang Jepang yang belajar mendalang dan belajar menabuh gener. Mereka tidak dikecam oleh pemerintahnya. Bahkan pemerintahnya memberikan beasiswa kepada mahasiswa tersebut. Nah, kalau kita mempelajari lagu India misalnya, atau tari India, apakah kita harus mengecam mereka? Mungkin kita harus mendorongnya, karena seperti saya katakan tadi, bahwa tari India,
suara India, lagu-lagu India bisa memperkaya kesenian tradisional kita. Tetapi kalau memang tidak bisa diterima, ya harus kita tolak. Kira sudah. Jadi untuk sementara mungkin saya akhiri dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, mungkin di sisi tanya jawab saya akan bisa lebih, saya akan paparkan lebih panjang lagi. Om Santi 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 Om. Shanti, Shanti, Shanti.